Syah lagi dapat bonus besar. Tapi kalau salah kelola bisa jadi bom waktu. Jadi bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi itu kondisi ketika jumlah usia produktif sekitar 15 sampai 64 tahun jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Jadi bahasa gampangnya, orang yang bisa kerja jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang harus ditanggung. Ini terjadi karena dulu angka kelahiran terus meningkat. Jadinya banyak anak-anak yang lahir. Sekarang anak-anak tersebut sudah tumbuh menjadi usia kerja. Sementara angka kelahiran mulai menurun dan kesehatan semakin membaik. Akhirnya komposisi penduduknya berubah deh. Di Indonesia sendiri, sekitar 70% penduduknya berada di usia produktif dan kondisi ini diperkirakan berlangsung sampai sekitar tahun 2035. Nah, kenapa sih disebut bonus? Karena kalau sebagian besar penduduknya berada di usia kerja, artinya potensi pembangunan naik, potensi ekonomi juga semakin lebih cepat, dan tenaga kerja melimpah. Tapi kalau ini tuh penduduknya nggak punya skill, pendidikan, dan pekerjaan, ini bisa jadi masalah baru. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, lebih dari 70% orang di Indonesia berada di usia produktif, berarti 15 sampai 64 tahun. Puncaknya diperkirakan akan berada di 2020 sampai 2035. Artinya tenaga kerja kita lagi banyak-banyaknya, tapi ada masalah. Data terbaru menunjukkan 7,28 juta orang masih menganggur dan bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan freelancer. Kak, bonus demografi Indonesia tuh gimana sih? Gak tahu, coba belakang. Gimana tuh Kak? Ya gini aja sih, kalau semua potensi Indonesia dikelola dengan benar, ekonomi Indonesia Neng. nanti aja bisa tumbuh 6-7% per tahun. Kita punya bonus demografi, anak muda kreatif dan melek teknologi. Itu bukan cuma tren, itu kekuatan terbesar kita. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak kita maksimalkan. Contoh nyatanya startup. Dulu cuma ide, laptop, wifi. Sekarang bisa jadi perusahaan besar kayak Gojek atau Tokopedia. Aduh, Indonesia mau jadi gimana ya menurut lo? Han, liat deh, main deh kayak gini tau ke gue. Nah, dengerin gue dulu. Oh iya, enggak, maksud gue kenapa ya usia produktif kita tuh tinggi gitu? Nih ya, menurut gue, kan dulu tuh mereka semua itu kan angka kelahiran kita tinggi ya. Dan sekarang mereka semua tuh udah masuk ke usia kerja gitu. Jadi kayak, ya kenapa bisa tinggi menurut gue, itu sih faktornya salah satunya. Tapi liat deh, dia nge-like story gue. Nah, itu lagi di record. Menurut lu nih Han, tapi kenapa sih pengangguran kita masih tinggi gitu? Ya coba aja nih dilihat dari Indonesia, kualitas pendidikannya aja belum merata. Terus skill yang orang Indonesia punya itu belum sesuai sama kebutuhan industri. Pembangunan infrastruktur masih berbeda-beda di antar daerah. Terus juga lapangan pekerjaannya itu kurang banyak gitu slotnya. Jadi ya itu sih faktor-faktor yang menurut gua tuh paling memengaruhinya. Jadi kayak jumlahnya sebenarnya masih banyak ya kan? Tapi kayak kualitas penerimaannya itu belum banyak gitu. Iya, belum meresap dengan baik gitu. Gak setara gak sih? Kayak makanya. cinta yang gak setara tuh emang gak bakal jalan sih. Kayak lu dan dia. Udah males gua sama lu. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bonus demografi bisa jadi beban demografi. No! Pengangguran makin naik, ketimpangan makin besar, bahkan bisa jadi masalah sosial terbesar. Terus apa nih solusinya yang bisa dan sudah kita lakukan? Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah dapat membuat program untuk vokasi, pemberdayaan masyarakat hingga pelatihan masyarakat. Di sini sebenarnya masyarakat tidak kekurangan kemampuan, tetapi kurangnya akses, pelatihan, pemberdayaan, dan juga modal yang di sini dapat didukung oleh pemerintah. Di zaman ini, sektor informal yang paling ramai adalah UMKM.
Karena itu, sekarang pemerintah sedang melaksanakan setidaknya ada 3 program. Yang pertama ada BUMDes melalui pengelolaan lokal atau badan usaha milik desa. Lalu ada pelatihan untuk UMKM seperti kerajinan tangan ataupun literasi keuangan. Lalu yang terakhir, pemerintah juga mengelola pemberdayaan perempuan untuk pengolahan makanan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur yang merata. Karena kalau pembangunan cuma di Pulau Jawa, ya kapan seimbangnya? Di sini, kalau kita ada pembangunan yang merata, maka akses pendidikan, kerja, hingga ekonomi akan terbuka lebar. Di sini, usia produktif akan lebih maksimal dalam mengembangkan seluruh potensinya. Ketika ketimpangan pembangunan sudah teratasi, sekarang tinggal ketimpangan penduduk. Kalau kita sebagai usia produktif dibagi-bagi ke daerah di seluruh Indonesia, bahkan daerah yang masih berkembang, maka untuk mengatasi ketimpangan baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan akan segera teratasi dengan lebih cepat. Selanjutnya, peraturan yang linear untuk masyarakat maupun pemerintah. Di sini, pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengukur apa manfaatnya bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat mengembangkan diri. Ketika masyarakat dan pemerintah sudah linear, maka bonus demografi dapat menjadi bonus demografi. Akhirnya kita sampai di bagian yang terakhir, yaitu layanan kesehatan masyarakat. Di sini, kalau orangnya banyak, ya harusnya pemerintah juga menyediakan kesehatan yang lebih memadai. Di sini bisa dapat 3 hal. Yang pertama, pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, dan juga sanitasi dan air bersih untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai generasi muda udah siap belum? Kita mau jadi solusi atau mau nambahin angka pengangguran? Nah, sekarang tinggal dari diri kita sendiri. Demografi itu bukan masalah jumlah, tapi kualitas. Kualitasnya ditentuin sama kita sendiri.